Briefcase, expectations of many people. Hai Harbers, balik lagi dengan Harbercast. Saya Alfi sebagai host. Kita kedatangan tamu spesial dari Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang biasa disebut dengan P3M. Oke, kali ini kita bersama pembicara spesial kita dari Subak Publikasi. Hai Mas Riki. Halo Mbak Alfi, gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah saya Sehat baik ya, alhamdulillah. Mas Riki gimana Mas Riki? Sehat Mbak, meskipun agak dingin ya. Wah, luar Cuacanya biasa. lagi sering hujan. Ya betul sekali. Baik, kali ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan HKI atau hak kekayaan intelektual. Mungkin apa sih Mas HKI itu? Ya, sebelumnya perkenalkan dulu ya. Saya Riki Ardianto, kebetulan di sini sebagai subbagian publikasi P3M, yang mana saya mengurusi terkait dengan luaran ilmiah ya, atau publikasi ilmiah, baik itu jurnal, kemudian proceeding, hak kekayaan intelektual ya, HKI yang akan kita ulas ya pada kesempatan hari ini. Jadi HKI itu dulu namanya HAKI ya Mbak, dulu orang-orang itu nyebutnya HAKI. Iya. Sekarang disingkat HKI gitu, hak kekayaan intelektual. Mungkin Bapak Ibu dosen sudah sering ini melakukan pengajuan HKI terkait dengan produknya. Jadi HKI itu kan adalah sebuah pengakuan ya, sebagai pengakuan dari perlindungan hukum. Yang pertama, kita sebagai manusia pasti mempunyai ide ya, Ya, ide betul gagasan. Kalau Bapak Ibu dosen kan dari ide tersebut nanti dilakukan sebuah penelitian tuh Mbak. Iya. Dari sebuah penelitian pasti mempunyai suatu hasil ya atau luaran, baik itu berupa produk ataupun yang lainnya. Nah, yang dihakaikan itu adalah satu produknya gitu. Jadi biar idenya itu mendapat perlindungan hukum dengan produk yang sudah dihasilkan melalui proses penelitian, maka HKI ini yang melindungi. Jadi produk itu sudah sebaiknya dan seharusnya didaftarkan di HKI. Baik, itu lebih ke karya ya Mas sebenarnya ya? Betul. Jadi tidak hanya dosen sebenarnya, mahasiswa pun kan sekarang dituntut untuk menghasilkan karya ya, Iya. atau produk, apalagi di perguruan tinggi vokasi ya seperti Poltek Harbor ini. Iya, kalau untuk sifat dari kepemilikan HKI itu seperti apa ya Mas? Ya, kalau bicara sifat di HKI itu ada beberapa jenis ya, ada yang sifatnya memang untuk personal dan juga ada sifatnya yang memang sudah berada di suatu wilayah gitu. Misalkan yang sudah berada di suatu wilayah, katakan kita punya keanekaragaman hayati. Jadi itu ketika memang dari teman-teman dosen menemukan, itu tidak bisa dianggap sebagai HKI personal, tapi memang itu penemuan yang sudah ada di dunia gitu ya, di masyarakat kayak gitu. Kemudian ada juga yang bersifat personal, seperti misalkan hak cipta, kemudian ada paten, merek itu Mbak. Jadi ada beberapa jenis HKI. Oh, berarti HKI itu bukan hanya HKI kayak gitu terus? Ya, Ya, enggak ya? mungkin ini yang jadi apa ya, ambigu ya kadang dari teman-teman dosen ataupun ataupun teman-teman mahasiswa ya. Kadang menganggap bahwa HKI itu ya sama saja gitu, hak cipta gitu. Padahal HKI sendiri itu ternyata di dalamnya ada berbagai macam jenis ya, dari hak cipta, kemudian ada paten pun ada paten dan paten sederhana. Oh, ada. Iya, ada juga. Dibagi dua juga ya itu. Dan juga ada merek nih. Merek itu untuk pengakuan sebuah industri ya, sebuah produk ataupun logo industri kayak gitu. Kemudian ada juga desain industri. Ada juga yang namanya sirkuit terpadu, Mbak. Banyak itu, banyak. Jadi kayak gini, misalkan kita melihat dari satu produk HP ya. Katakan HP mungkin mereknya Nokia gitu. Itu merek Nokia itu bisa kita ajukan sebagai HKI merek ya, merek. Iya. Kemudian di dalam HP itu kan pasti ada yang namanya suatu program nih. Program ya yang menjalankan HP gitu ya. Itu program komputer. Biasanya itu namanya program komputer, itu bisa masuk ke HKI hak cipta. Kayak yang biasa di-download di Play Store seperti itu apa Nah, gimana? itu masuk ke hak cipta. Jenisnya program komputer. Oh iya. Kayak gitu. Kemudian tadi ada desain industri. Jadi kemasan HP yang sekarang itu ya, model HP yang sekarang itu masuk ke HKI desain industri. Kayak gitu.
Kemudian di dalam HP kan pasti ada komponen-komponen ya Mbak ya. Iya. Ada yang sangat kecil, mikro dan lain sebagainya. Kemudian di situ misalkan di IC ya, IC HP itu kan bisa didaftarkan masuk ke HKI sirkuit industri kayak gitu. Jadi semua bagiannya itu sebenarnya bisa masuk ke masing-masing HKI kayak gitu Mbak. Jadi banyak banget yang memang perlu kita tahu dan perlu kita pahami biar nanti produk yang kita hasilkan itu tepat gitu, masuk ke HKI-nya tuh yang mana gitu, tidak salah pilih kayak itu ya jenisnya gitu. Iya. Kalau di Poltek Harbor ini kan banyak nih karya mahasiswa, karya dosen. Itu kira-kira bisa masuk ke dalam lingkup apa nih Mas? Keragam HKI yang seperti apa? Oh iya. Jadi di Poltek Harbor ini alhamdulillah kita juga sudah lumayan banyak ya HKI yang diperoleh ya, karena memang produk dari Bapak Ibu dosen serta teman-teman mahasiswa juga beragam. Di sini misalkan ada prodi TI ya, kemudian teknik komputer ya. Itu kan biasanya menghasilkan produk program komputer. Iya, Itu bisa tuh ada. masuk ke HKI hak cipta. Kemudian kayak misalkan di farmasi dia menghasilkan suatu formula, katakan formula untuk minyak wangi ataupun minyak-minyak yang lain, itu bisa Mbak kita daftarkan ke paten. Kayak kemarin itu ada formula dari salah satu dosen, kita coba ajukan ke paten. Ini masih menunggu hasil. Kemudian di bidang yang sosial ya, itu juga bisa misalkan kayak di akuntansi, dia menemukan hasil penelitian yang memang masih jarang gitu ya, pengen dipublikasikan melalui poster, itu juga bisa. Jadi nanti karyanya adalah poster hasil penelitian. Kemudian di desain ya, di Iya, prodi desain. desain komunikasi DKV. visual, itu kan banyak ya produk-produk seni ya, kayak video, kemudian gambar dan lain sebagainya, itu pun bisa Mbak didaftarkan melalui hak cipta. Jadi nanti semua prodi sebenarnya ada tempatnya gitu. Kalau misalkan kayak perhotelan, dia mempunyai resep baru juga Iya. bisa tuh masuk ke paten kayak gitu. Di kebidanan pun sama, misalkan pengen membuat suatu promosi kesehatan melalui video, nanti videonya bisa dihak ciptakan. Video pun bisa ya Mas? Iya, Di kemudian hak ciptakan. iya betul. Kemarin juga dari teknik mesin dia membuat suatu desain industri ya. Kita coba ajukan ke desain industri, tapi ini masih menunggu prosesnya gitu, Mbak. Karena memang banyak banget yang harus dilalui tahapannya ya. Jadi kita coba ajukan, harapannya semuanya bisa diterima sehingga perolehan HKI di sini di kampus Poltek Harbor ini semakin meningkat. Oh ya, amin. Kalau untuk pendaftarannya sendiri itu gimana ya Mas? Dari dosen sama mahasiswa, apakah mereka daftar sendiri atau seperti Oh apa? iya. Jadi informasi buat Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa, kita di P3M ya melalui sebuah publikasi melayani pendaftaran HKI. Silakan bagi yang ingin mengajukan ya, mempunyai produk, silakan bisa main-main Mbak ke P3M, nanti ketemu dengan saya, nanti kita fasilitasi untuk pengajuannya. Oke, itu di mana ya Mas tempatnya? Kita P3M ada di gedung B lantai 3. Oh ya, jadi Silakan nanti ketemu di situ. teman-teman dosen mungkin sudah tahu ya. Kalau Sudah teman-teman tahu. mahasiswa kayaknya belum tahu, Ya. barangkali mau mampir ke P3M gedung B lantai Lantai 3. 3. Iya. Ya, baik Mas Riki, kalau untuk pendaftarannya sendiri gimana ya? Apa yang harus disiapkan nih dari mahasiswa ataupun dari Oh, iya. dosen? Ya, jadi ketika teman-teman mahasiswa ataupun Bapak Ibu dosen mau mengajukan HKI, yang pertama pasti disiapkan dulu ya hasil penelitiannya, Iya, produknya, karyanya. karyanya itu apa, silakan disiapkan, disesuaikan juga dengan jenisnya. Ini kita kira-kira mau masuk ke hak cipta, paten ataupun yang lain nih, bisa nanti konsultasi dengan saya ataupun dengan teman-teman P3M yang lain. Nanti pasti ada administrasi ya Mbak yang harus disiapkan. Jadi selain tadi ciptaannya, karyanya, nanti ada form-form yang harus dilengkapi dan nanti pasti ada pembayaran ya. Iya. Kalau memang itu adalah hasil penelitian dari teman-teman dan itu akan didaftarkan, silakan nanti bisa dilengkapi ya form-form yang ada. Kemudian yang pasti ada identitas Mbak, KTP ya. KTP Iya. itu syarat utama ya. Nanti tinggal dilengkapi. Kalau sudah, silakan nanti hubungi kami biar kami bantu fasilitasi pendaftarannya. Kalau untuk karya itu sendiri kan biasanya nggak satu orang ya? Biasanya Oh, lebih iya. dari satu orang. Itu bisa nggak Mas? Oh ya, jadi ini nyambung lagi ke tadi ya. Kan kalau di karya ya, pasti penciptanya
ada yang satu orang, ada yang lebih Iya, gitu ya. betul sekali. Kalau pencipta itu kan, kalau di hak cipta ada pencipta. Pencipta itu ada 1, 2, 3 itu kalaupun banyak itu bisa dimasukkan. Yang paling Sebanyak-banyaknya iya, atau maksimal berapa kayak gitu? sebanyak-banyaknya nggak apa-apa. Yang penting memang terlibat ya, terlibat gitu. Jadi yang paling pertama itu ya yang paling punya ide gitu. Iya. Dia yang punya ide, kemudian pasti kan yang lain membantu ya, baik teknis dan lain sebagainya itu silakan dimasukkan karena kan kasihan nih udah membuat produk bareng-bareng kemudian nggak dimasukkan pengakuan hukumnya kan kasihan juga. Itu nanti dimasukkan semua. Jadi kalau di hak cipta itu ada pencipta. Pencipta adalah siapa yang menciptakan produk itu. Kemudian kalau di hak cipta selain pencipta ada pemegang hak cipta. Oh, ada pemegang juga. Ada. Jadi misalkan teman-teman mahasiswa atau Bapak Ibu dosen mengajukan pendaftaran lewat P3M, nanti pemegangnya adalah institusi yaitu P3M Poltek Harbor. Tapi jangan takut ya karena pengakuan penciptanya kan tetap dari teman-teman pencipta gitu. Kita hanya memegang biar ketika ada mungkin komersialisasi kita bantu juga kan lebih mudah kalau melalui lembaga seperti itu. Dan juga pasti biayanya pun ditanggung oleh institusi, oleh Poltek Harbor juga. Oh, berarti kalau dari sebenarnya mereka itu bisa daftarin sendiri ya, Mas? Bisa, KKI. bisa. Tapi kan nanti lewat jenisnya umum ya dan pasti lebih mahal gitu ya biayanya. Kayak gitu. Berarti kalau lewat institusi itu Ya lebih pasti murah ada kayak gitu ya. benefit karena kita mendukung ya untuk pencapaian perolehan HKI. Semakin tahun harus semakin meningkat gitu, Mbak. Kalau selama ini kira-kira sudah berapa HKI Mas yang tercatat di Poltek Harbor ini? Kalau sekarang udah lumayan ya, ratusan ya kalau jumlah pastinya saya agak lupa ya, Mbak. Iya, Kalau semester kemarin itu sudah sampai 100 lebih karena di semester kemarin ada prodi yang memang dia mewajibkan mahasiswanya ya sebelum ujian TA harus didaftarkan HKI. Jadi itu memperkaya perolehan HKI kita. Baik teman-teman, untuk kesimpulan dari perbincangan kita hari ini, yaitu HKI terbagi menjadi dua, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Sedangkan hak kekayaan industri itu sendiri terbagi lagi menjadi hak paten, merek, desain industri, rahasia dagang, dan lain-lain. Betul seperti itu? Ya, betul banget Mbak Alfi. Mas Riki. Oke, buat Bapak Ibu dosen, mahasiswa yang akan mengajukan karyanya sebagai HKI bisa langsung saja ke P3M. Baik, kita tutup podcast kali ini. Terima kasih kepada Mas Riki yang Sama-sama, telah Mbak menyempatkan Alfi. waktunya. Dadah.